supaya napas itu bisa panjang. Apalagi muatir-muatir yang di masjid-masjid itu rata-rata kan orang manula semua ya Ustaz. Jadi suaranya udah ngalor itu teman-teman ini. Kecuali kalau anak-anak muda itu masih suaranya masih bagus. Seperti saya itu sudah termasuk manula maksudnya. Untuk suara yang lebih bagus itu memang susah. Itu makanya mohon resep, mohon resep bagaimana seusia saya ini mungkin yang teman-teman yang lain bisa mempunyai suara yang bagus seperti ya, syukur-syukur bisa bagus, suara bisa panjang gitu. Mungkin ada resep barangkali apa gitu, minuman apa segala macam gitu, kami mohon nasihat untuk demikian. Baik, ini pertanyaan ini hampir setiap saya live, setiap saya buat video itu ditanyakan. Dan alhamdulillah saya nggak bosan-bosan menjawab. Itu kan, itu jadi masalah adalah semua orang pengen bisa azan, tapi nggak semua orang bisa azan atau dikaruniai suara yang bagus. Sebenarnya suara yang bagus itu bisa dibuat, belajar. Karena cerita dulu saya itu nggak bisa azan, terus diolok-olok sama teman-teman. Akhirnya saya latihan dan masya Allah saya bisa azan. Bahkan sampai sekarang saya azan. Seperti itu. Nah ini latihan yang pertama. Memang kalau alam itu nggak bisa dilawan. Ya tadi mungkin umur itu nggak bisa dilawan. Tapi kita bisanya mengikuti. Gimana kalau udah umur seperti ini, apakah bisa suaranya bagus? Minimal suaranya jelas, itu aja. Kalau faktor U itu udah nggak bisa ditawar, tapi bisa diminimalisir. Ya kalau pengen suaranya bagus, ini suaranya yang sudah biasa. Yang pertama, mungkin buat imam, buat muazin. Kalau suaranya pengen lembut, coba embunkan air setiap hari. Jadi mau tidur, kira-kira di Tupperware ya, atau di botol lah, 13-14, taruh di luar. Tapi jangan di pinggir jalan, banyak debu. Di luar rumah, atau di semak-semak gitu. Kalau di kampung enak. Tapi gimana? Ini di kota nih, di jalan, ditutup kalau pakai botol, yang penting nyerap aja gitu. Pakai botol kayak gini, beling kayak gini. Nah, botol bekas apa namanya? Sirup. Nah, 2 lah itu. Nah, nanti sebelum tidur taruh. Ini yang saya lakukan. Dan ini maju. Ini udah dilakukan lagi. Tapi memang lama. Kalau alami itu lama, Pak. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Harus sabar. Terus dilakukan, jangan putus-putus kalau bisa. Minimal seminggu 5 kali gitu ya. Tiap hari lebih bagus. Nanti ketika bangun tidur jangan ke kamar mandi dulu, jangan buang air dulu, tapi samperin tuh air yang kita embunkan tadi. Serap banyak lendir, soalnya hilang. Nanti suaranya jadi lembut. Nah, bangun tidur langsung minum. Dulu bismillah, kita ambil sunnahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Tuh. Alhamdulillah. Tarik nafas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang ketiga, tarik nafas dalam-dalam. 1 botol itu, Pak, minum. Jangan putus. Sampai habis, sampai muntah biasanya. Biasanya yang pertama muntah. Karena itu enak, Pak. Kalau air embun asli enak. Ini bagus di perkampungan, tapi nggak apa-apa di kota, nggak seberapa. Iyalah, 4 gelas jadi minum sekaligus. Gluk sampai habis. Nah, nanti beberapa jam kemudian beser biasanya. Itu bagus, Pak. Bagus buat lambung, bagus. Gitu ya. Yang sehat ini apa? Yang apa? Ginjalnya sehat ya, bagus buat ginjal. Seperti itu.
banyak lah. Terus bisa dahak, bisa hilang terkikis lama-lama. Nah itu yang pertama, mengembunkan air. Yang kedua, latihan. Nah kalau mau latihan suaranya merdu bagus, sambil latihan sambil ngemut lada. Tahu lada ya? Bukan merica. Lada. Merica ya? Jawanya merica. Kalau merica itu yang bau itu lada. Apa ya namanya ya? Lada. Tumbar. Ini merica ya, merica ya? Iya benar, merica. Pedas itu ya? Iya benar, merica. Ketumbar bikin bau itu. 2 atau 3 atau 1 lah. Nah, dimut. Jangan digigit dulu sampai lunak. Dimut sambil latihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurang bagus nih. Jadi kita download dulu satu nada azan yang mau kita hafalkan nadanya. Contoh Mekah. Di video Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, gak mirip. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurang mirip. Terus latihan sambil ngemut. Mulai ngangkat suara kan, suara kita kan masih malu-malu tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kurang bagus. Terus semakin kencang, naikin lagi suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus lagi, naikin lagi. Kalau bisa naik lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sudah suara saya udah habis. Titik penghabisan. Kalau lagi sehat, kuat Pak. Nah juga faktor alam juga, musim gitu ya, batuk gitu kan, itu juga mempengaruhi. Kesehatan juga mempengaruhi. Makanya ada yang nanya, merokok mempengaruhi suara enggak? Saya bilang enggak. Rokok itu pengaruhnya pada kesehatan. Kalau badan enggak sehat, yakin enggak bisa azan. Tapi kalau merokok sehat, bisa azan. Tapi saya sendiri nggak pernah merokok, alhamdulillah. Dari kecil nggak pernah merokok. Pernah nyoba, nggak nikmatnya. Alhamdulillah nggak, Allah kasih nikmatan saya ngerokok. Jadi teman saya itu merokok semua. Ayo nih merokok, nggak kan saya bilang, saya bukan masalah nggak bilang ya, bilang sama bapak saya, nggak bakal kena marah. Saya itu nggak suka ngerokok, boro-boro saya ngerokok, dekat orang merokok aja saya nggak mau. Makanya kalian ngerokok, saya pasti pergi gitu. Seperti itu. Saya coba ngerokok, apa enaknya gitu. Saya beli sebungkus karena saya penasaran. Saya habisin sebungkus itu kan. Tapi berapa hari gitu, nggak langsung habis. Sehari saya coba, nggak enak. Besoknya lagi coba. Ya, kata teman-teman, rokoknya sambil di WC nih, enak. Saya coba, nggak enak, nggak ada yang enak. Akhirnya apa? Saya kasih temen nih, bohong, nggak enak ngerokok itu. Dah, mulai sekarang saya nggak bakalan ngerokok sampai sekarang. Alhamdulillah, saya nggak ketemu enaknya ngerokok. Seperti itu. Itu pertanyaan saya jawab. Apakah merokok pengaruh pada suara? Enggak. Rokok itu pengaruh pada kesehatan gitu aja. Kalau nggak sehat nggak bisa aja. Nah, itu yang kedua ya, latihan dengan nada yang tinggi, terus kita mut. Nah nanti ketika udah lembut, kita gigit, kita makan, telan. Nah coba rasakan Bang, habis jerit-jerit makan lada, nanti suaranya itu akan apa, kalau kata bahasa Sundanya bentes, nyaring gitu ya, nyaring nanti, bisa dicoba. Jadi tadi ayat dibuka ada gitu kan. Selanjutnya apa? Yang terpenting itu latihan. Terbiasa ngedenger, terbiasa latihan. Nanti juga suaranya bagus.
seperti itu. Latihan terus dicoba ratusan kali, ribuan kali nggak masalah. Saya bahkan sampai sekarang Pak, kalau lagi naik mobil gitu ya, nyupir, lagi motoran, saya azan aja di motor itu, nggak kerasa. Kalau tuh capek gitu kan, minum. Nah, minum hindari es. Wah, enak banget minum es tuh. Makan bakso, minum es banyak banget. Hindari minum es. Es itu buat seret. Yang bagus apa? Yang bagus itu air hangat atau air panas. Boleh jeruk nipis panas tanpa gula, boleh teh panas tanpa gula. Ngopi boleh nggak? Oh, bagus. Ngopi itu bagus banget buat kesehatan. Tapi jangan banyak-banyak buat kesehatan suara. Ngopi itu menghaluskan suara loh Pak. Tapi tanpa gula. Dan dedaknya jangan dimakan. Ya, itu sangat penting ada. Jadi ngopi, aduk, itu kan bubuknya itu kan masih ya. Goyang-goyang ini soalnya ke bawah ya. Nggak usah disuruh ke bawah gitu kan. Gitu nggak usah. Cukup gedung-gedung kayak gini. Insya Allah nanti nampasnya itu ke bawah. Nah tinggal airnya minum. Bismillah. Tanpa gula, panas, enak. Tanpa rokok. Wah enak banget ngopi. Kalau tambah gorengan mah gimana? Wah enak, tambah gorengan. Tapi rusak suaranya. Gorengan boleh nggak? Boleh. Nggak ada makanan minuman pantang, nggak ada. Yang ada itu dikurangi. Es juga boleh, tapi dikurangi. Nah, kalau mau suaranya bagus memang seperti itu. Banyak pantangnya. Bukan pantang sih, dikurangi. Boleh makan gorengan sedikit aja. Boleh minum es sedikit aja. Ya, seperti itu. Yang terpenting itu latihan. Itu aja. Insya Allah. Di Masjidil Haram itu kan ada Syekh Ali Mulai, masih azan, udah tua, berapa umurnya 70-an lebih. Azannya masih, yang azan Allahu Akbar, gitu. Saya pula. Insya Allah bisa. Untuk imam, yang tadi untuk suara itu azan, muadzin, imam itu satu paket. Muadzin, azan, terus tilawah satu paket. Karena yang dipakai itu vokal. Nah, orang yang azan, orang yang imam itu bisa nyanyi, bagus kalau suruh nyanyi. Tapi seorang penyanyi suruh azan, suruh imam belum tentu bagus. Raja dangdut siapa? Rhoma Irama. Antum pernah nggak mendengar Rhoma Irama baca Quran? Kayak lagu dangdut gitu kan, aneh gitu kan. Ada gimana gitu kan. Terus banyak lagi artis-artis ya, bagus nyanyinya. Kenapa bagus? Karena ditutupi, disamarkan sama musik. Coba tanpa musik, jelek Pak. Tapi kalau seorang imam, seorang muadzin suruh nyanyi, insya Allah jangan diragukan, bagus ya. Karena sudah terlatih seperti itu. Tapi kita gunakan enggak buat nyanyi ya. Imam mau nyanyi lucu. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Mungkin